hanya bawa proposal, kita hanya minta didukung acara, tetapi kita tidak memberikan sesuatu apa yang berdampak. Ya, kecil-kecilnya berdampak lah bagi sekitaran kampus kita gitu, teman-teman KC. Jadi ketika teman-teman KC ingin mau mengadakan agenda atau apa gitu, ketika maju ke stakeholder setempat, juga stakeholder setempat merasakan dampak dari acara itu gitu. Tidak lagi hanya acara-acara hanya sekedar seminar atau apa gitu, tapi tidak ada dampak realnya gitu. Mungkin dari saya cukup itu dulu. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan mungkin baru bisa kita diskusi sama yang lainnya sama teman-teman. Oke, itu ya. Terima kasih Abid Rahmatullah. Iya, makasih banyak Pres Rapi, Masya Allah keren banget tadi. Oke, jadi intinya tadi saya garis bawahi, intinya kelembagaan kepada stakeholder itu membawa narasi gagasan, itu yang paling penting ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi dengan sesi tanya jawab. Sebelumnya saya ingin beralih kembali sama pertanyaannya, apa itu kelembagaan dan bisa diceritakan. Saya ingin ke Pres Darihan Mubarok. Sudah hadir Pres Darihan? Oke, kedengeran nggak suara saya? Soalnya kedengeran. Saya agak unstable. Oke, terima kasih. Jadi terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman POSI periode sekarang yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ke senior-senior saya, Kak Raffi, dan teman-teman sekalian, adik-adik organisasi yang saya cintai. Pertanyaannya, apa itu kelembagaan? Kalau tugas pokok kelembagaan kan secara umum, secara general itu networking and channeling. Tapi bagi saya pribadi, mungkin saya mau cerita, saya networking and channeling. Tapi bagi saya pribadi, tidak hanya networking keluar, tapi juga ke dalam. Itu yang pertama, poin yang sangat penting menurut saya. Ada kejadian unik dulu pada zaman saya, sehingga membuat saya menyadari itu. Saya naik itu di Munas IPB September 2017. September 2017. Bulan Oktober 2017 itu ada kejadian, mungkin teman-teman masih semester awal-awal belum tahu ya. Itu ada satu regional yang kemudian tidak ingin mengikuti agenda nasional. Ya, artinya saya kaget dong, orang baru masuk gitu. Saya baru masuk September, baru 1 bulan. Wah, dinamikanya sangat maksud saya itu sangat bergejolak sekali menurut saya yang baru masuk seperti itu. Tiba-tiba langsung ada sebuah regional yang menyatakan diri untuk tidak ikut agenda nasional ke depannya dalam pengurusan 1 tahun ini. Artinya saya mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa ternyata networking itu tidak hanya ke keluar, tapi juga ke dalam. Kita harus menjaga stabilitas di dalam bahasanya. Bagaimana organisasi maupun regional-regional yang ada di seluruh regional yang ada di POSE ini tetap merasa mereka ya, di bahasa kasarnya itu merasa mereka diakui dan sebagainya lah, itu ya teman-teman sekalian. Jadi itu 2 tugas kelembagaan secara umum. Itu poin penting yang ingin saya sampaikan yang kedua. Tapi yang ketiga, mungkin ada beberapa hal yang sebenarnya saya di waktu ini saya ingin sharing kepada teman-teman sekitar 2-3 menit kalau masih ada waktunya, teman-teman sekalian. Secara umum teman-teman sekalian, orang itu bertindak kepada kita, orang lain, baik itu lembaga ataupun personal, itu bersikap kepada kita berdasarkan referensi yang dalam otaknya tentang kita. Jadi kalau Anda mengundang saya untuk berbicara hari ini, misalkan ada sebuah acara yang mengundang saya yang jadi pembicara, misalkan menyampaikan A, B, dan C, itu berarti di dalam referensi otak yang mengundang saya, pikiran yang mengundang saya bisa menyampaikan itu. Jadi orang itu bersikap kepada kita bergantung referensi dalam otaknya tentang kita. Dan referensi itu kita yang memberikan. Jadi membangun relasi keluar maupun ke dalam itu adalah upaya memberikan referensi kepada orang lain, lembaga, tentang POSE.
Kalau Anda first impression-nya saja sudah jelek, maka orang lain itu akan beranggapan tentang positif jelek. Jadi bukan salah orang lain, bukan salah lembaga itu, tapi mungkin salah kita yang melempar bola pertama kali. Itu poin penting. Kedua yang ingin saya sampaikan, dalam membangun hubungan kepada siapapun, maupun bahkan dalam membangun hubungan dengan lawan jenis, teman-teman sekalian. Kalau Anda mau menikah, itu kan Anda memberikan referensi dalam otak si perempuan tentang Anda. Kalau dia referensi dalam otaknya tentang Anda kurang baik, dia tidak akan menerima Anda sebagai calon suaminya, gitu ya. Jadi kita membangun hubungan baik itu kita memberikan kita memberikan masukan-masukan positif dalam otak orang tentang diri kita, gitu. Sebuah pertanyaan yang mungkin saya ingin ajukan kepada teman-teman. Kenapa Nabi itu diberi gelar Al-Amin? Banyak orang yang menjawab karena Nabi itu jujur. Tidak. Karena Nabi itu dikenal jujur. Bedakan jujur dengan dikenal jujur. Nabi itu dikenal jujur. Kalau saya orang jujur tapi dikenal pendusta, maka saya diperlakukan oleh orang lain sebagai pendusta. Nah, kalau saya orang jujur, dikenal jujur sama orang lain, maka saya diperlakukan sebagai orang jujur. Nah, bagaimana cara teman-teman memperkenalkan Mose ini mengemas dengan cara yang baik? Itu kan networking itu membangun hubungan. Puncak tertinggi dari networking itulah membangun hubungan emosional. Nah, jangan sampai, kalau saya pribadi, kita datang ke orang itu atau ke lembaga tertentu itu hanya kita ketika pengen uang saja, itu ketika perlu saja. Itu sama ketika teman-teman itu sama artinya teman-teman tidak membangun hubungan emosional. Itu kelemahan kita adalah kurang follow up, gitu. Tidak membangun hubungan emosional. Sama seperti kalau Anda baru ketemu sama seorang perempuan kemudian Anda bilang saya jatuh cinta sama kamu. Itu peluang ditolaknya sangat besar. Anda baru ketemu langsung bilang jatuh cinta. Jadi bangun dulu hubungan emosional, bangun dulu hubungan yang erat dengan orang, kemudian orang tidak akan sungkan melakukan atau membangun relasi dengan kita. Jadi kalau misalkan Azam ini jadi presnas, terakhir ya, mungkin terlalu panjang. Saya takut terlalu panjang kalau ngomong. Azam ini jadi presnas. Itu saya jadi presnas. Itu pada saat itu saya terpilih jadi presnas di dalam sebuah misalkan di antar beberapa calon. Itu bukan karena di antar calon yang tidak terpilih itu tidak lebih baik. Tapi bisa jadi orang-orang yang memilih itu beranggapan bahwa saya lebih berkapasitas daripada yang tidak dipilih. Padahal belum tentu. Itu fungsinya apa sih? Fungsinya kita memberikan referensi yang baik dalam otak orang tentang kita. Bagaimana kalau orang yang buruk itu ternyata dianggap baik? Itu bakal rusak sistem kebaikan itu bakal rusak, teman-teman sekali. Mungkin teman-teman bisa nangkep poin saya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nantilah pertanyaan terlalu panjang saya kalau ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali dari dari Han. Masya Allah, luar biasa. Jadi yang saya garis bawahi tadi adalah networking keluar dan ke dalam. Itu sangat penting sekali. Oke, baik. Kepada presnas selanjutnya, jadi sudah bergabung bersama kita juga. Di sini ada Pres Irsyad Al-Ghifari. Assalamualaikum, Pres. Waalaikumsalam. Gimana Bit kabarnya, sehat? Alhamdulillah, sehat Pres. Pres gimana? Sehat kan? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Saya mohon maaf nih telat join karena ini sebenarnya masih bimbingan proposal tesis ini di sebelah. Jadi buka 2 Zoom sebenarnya. Luar biasa, keren banget. Oke, jadi akan saya tanya nih, langsung aja kepada Pres Irsyad. Apa itu kelembagaan? Mungkin Pres juga bisa menceritakan pengalaman pada saat menjadi Presnas juga. Dan waktunya 5 menit, Pres. Oke, waktu dan tempat. Baik, makasih Mas Abid. Sebelum mulai, saya pengen nyapa para senior nih. Assalamualaikum Bang Hafid, Bang Raffi, Bang Darihan, Mas Tufel, Mas Azam, dan teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih kesempatannya sudah diberikan untuk menjelaskan apa itu kelembagaan gitu ya. Wih, ganteng-ganteng banget nih abang-abang nih. Udah pada nikah semua ya, luar biasa, Masya Allah. Kelembagaan ya, kalau
menurut saya sebenarnya sangat setuju dengan pendapat para senior sebelumnya ya, menyampaikan tentang network, Mas Darihan tadi kan menyampaikan networking itu bukan hanya keluar tapi ke dalam juga gitu, karena memang stabilitas internal juga perlu dijaga gitu, karena FOSE ini walaupun bukan organisasi politik tapi dikelola dengan intrik-intrik politik juga gitu, karena kalau kita nggak bisa mengelolanya dengan pendekatan emosional, pendekatan hati, maka gap antara nasional dan regional semakin jauh. Itu biasanya kasus-kasus itu sering terjadi di setiap periode. Kelembagaan buat saya pribadi adalah wajah dari FOSE nasional, sekaligus dia bertanggung jawab penuh atas badan pengurus harian sebetulnya, walaupun secara ini kolektif kolegial. Kemudian dia bertanggung jawab juga dengan Bappenas, bagaimana kelembagaan badan pekerja nasional itu juga bisa semakin spesifik dalam bekerja. Kemudian kelembagaan juga bisa jadi semacam ujung tombak untuk memperkuat pengaruh FOSE di kalangan nasional. Jadi sebenarnya teman-teman, walaupun secara kerja Presnas itu pasti kolektif kolegial, maksudnya Presnas keilmuan tetap boleh untuk audiensi, tanda tangan MOU segala macam, walaupun memang tupoksi utama ada di kelembagaan. Cuman bagian kelembagaan ini harus mampu melihat momentum-momentum baik itu landscape nasional maupun landscape organisasi. Jadi misalkan setiap periode itu pasti punya ciri khas dan program unggulan dan momentum yang berbeda-beda. Itu nggak bisa disamakan setiap tahun itu sama. Maka indikator kesuksesan dan keberhasilan kelembagaan itu tidak ada yang mutlak sama. Karena setiap periode pasti momennya berbeda. Nah, ke depan kalau saya melihat kelembagaan FOSE ini harus semakin kuat dan semakin kokoh. Bahkan kalau menurut saya struktur di nasional maupun di daerah, regional, kalau semakin spesifik, maka semakin bagus organisasi kita, semakin sehat. Jadi, misalkan teman-teman katakanlah ingin membuat satu Bappenas, misalkan ada deputi segala macam, buat saya itu semakin memperjelas tupoksi kerja, semakin memperjelas posisi orang dalam kontribusi di nasional maupun di regional, itu akan meminimalisasi adanya anggota-anggota yang bisa hilang-hilangan di tengah jalan. Atau meminimalisasi terjadi kekacauan bagian tugas kerja misalkan. Jadi kalau misalkan pembagian ada project A misalkan, pembagiannya berdasarkan keinginan Presnas lagi moodnya atau enggak misalkan, nah tiba-tiba gue tunjuk dia deh misalkan, udah handle segala macam. Nah itu menurut saya pribadi itu menjadi sebuah tantangan untuk stabilitas yang ada di dalam. Jadi poin yang pertama adalah kelembagaan FOSE semakin spesifik tupoksi kerja dan strukturnya, maka akan mempercepat akselerasi pergerakan FOSE di kancah landscape nasional. Kemudian yang kedua, kalau kelembagaan itu hanya audiensi, 20 tahun yang lalu, FOSE melalui para pendiri kita, Presnas, sudah melakukannya. So my question is, what makes you different in your period? Apa yang membuat kamu beda dari periode sebelumnya? Sebenarnya kalau boleh jujur, di FOSE itu nggak ada yang baru, teman. Semua sudah pernah dilakukan oleh para pendahulu yang luar biasa, yang meletakkan pondasi-pondasi yang ada di FOSE. Nah, cuman kelembagaan ini tugasnya adalah packaging, nge-brand. Bagaimana program yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, diramu, kemudian disinergikan, dan akhirnya bisa menciptakan program yang bisa memperbesar organisasi. Dulu tuh kami di periode 2018-2019, kita pernah punya mimpi suatu hari nanti FOSE itu punya kantor sendiri gitu. Jadi lantai satunya adalah sekretariat FOSE, lantai duanya itu sekretariat BMT Taufin gitu ya, yang lantai tiganya itu Korps Alumni FOSE. Nah ini kan mimpi yang panjang gitu kan, maksudnya butuh cost yang besar juga gitu, maka pertanyaannya adalah kita start dari mana gitu. Nah maka paradigma teman-teman gini, kalau mau kerjasama dengan lembaga,
jangan pernah kerjasamanya hanya membakar diri teman-teman, tanda kutip. Jadi lembaga itu misalkan ngasih uang sekian, tapi teman-teman itu organisasi kita tuh dieksploitasi habis sama lembaga. Misalkan harus ngapain aja bla 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 bla, tapi feedback buat VOC-nya tuh kecil misalkan. Nah, kita harus sudah mikir ke arah sana, bukan hanya sebatas oke, ngerti ini organisasi dakwah, tapi mau sampai kapan organisasi ini nggak besar-besar dan nggak independen dan nggak mandiri dan tergantung sama lembaga luar misalkan. Nah, maka melihat segala sesuatu itu harus terkadang tidak hanya filosofis, tapi pragmatis juga perlu. Pragmatis yang untuk kepentingan organisasi dan banyak kader gitu. Jadi misalkan organisasi dengan ini, kerjasama dengan lembaga X, kita bikin webinar misalkan gitu ya, terus teman-teman udah effort habis-habisan, feedback yang didapat katakanlah hanya 3 juta rupiah misalkan. Sebenarnya saya tidak mengajarkan untuk berpikir pragmatis dan kapitalis ya, bukan kapitalis syariah juga gitu, tapi poinnya adalah apakah uang 3 juta yang kita terima itu bisa memperbesar dan mencapai tujuan kita di masa depan sebagai organisasi yang kredibel dan independen. Nah, itu diskusi yang menarik menurut saya antara idealisme dengan realitas. Kemudian kelembagaan juga harus mampu untuk mengidentifikasi mana kerjasama prioritas, super prioritas, dan ta'aruf. Jadi bagi saya ada tiga hal yang harus diklasifikasi. Jadi kita dalam periode ini misalkan kerjasama dengan lembaga A, nggak usah ngoyo harus bisa MOU dan dapat uang, nggak usah. Jadi ditargetkan sebagai kerjasama ta'aruf dulu aja, kenalan, datang ke kantornya. Nanti itu diteruskan sama periode berikutnya. Nggak mungkin ada kerjasama baru ketemu langsung bikin program yang gede. Itu luar biasa. Pasti dia pakai orang dalam, bukan pakai hanya sebatas negosiasi. Jago banget lah kalau ada yang sampai kayak gitu. Untuk kerjasama sama Dompet Duafa aja misalkan nih kita start dari periodenya Mas Darihan waktu itu. Dari saya jadi ketua Kamnas waktu itu, kita datang ke kantor Dompet Duafa, pertama kali kenalan dapatnya berapa teman-teman? Cuma 3 juta rupiah. Tapi itu kerjasama ta'aruf contohnya gitu. Tapi di periodenya Mas Tufel, itu kalau nggak salah bikin program Dompet Duafa, Ghost to Wakaf ya, kalau nggak salah gitu. Dan itu kerjasamanya juga udah hampir puluhan juta kalau saya nggak salah. Nah itu proses teman-teman. Jadi nggak usah capek-capek kita datang ke semua banyak tempat, tapi kita nggak punya prioritas. Jadi harus dibuat klasifikasi mana lembaga yang ta'aruf, mana yang prioritas, mana yang super prioritas. Super prioritas itu adalah lembaga-lembaga yang sudah lama kerjasama dengan kita, sudah saling mutual empowerment, sudah saling menguntungkan antar dua pihak, dan itu yang harus terus dijaga. Mungkin itu dulu dari saya, Mas Abid, dikembalikan ke Mas Abid. Oke, baik, terima kasih. Jadi kata Presiden tadi, kata Presiden, kelembagaan adalah wajah dari VOC nasional. Oke, kita beralih lagi ke presa selanjutnya. Saya ingin ke Pres Hafid Kusmahendra, Masya Allah, beliau sudah bergabung juga bersama kita. Pertanyaannya masih sama, tapi mungkin sudut pandang berbeda yang beliau sampaikan. Silakan Pres Hafid. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ini 200 ya pesertanya nih, semoga terus bertambah ya. Amin, insya Allah. Luar biasa, Pres. 200 nih untuk online ini ya lumayan lah ya. Nanti semoga bisa terus bertambah dan bisa ribuan gitu ya. Jadi benar-benar kerasa silaturahim antar pulaunya, antar provinsinya gitu. Mungkin tadi sudah banyak banget disampaikan oleh teman-teman yang lain ya. Dari Raffi, dari sisi memang kalau saya bilang esensi atau akar kelembagaan, itu benar banget yang disampaikan tadi sama Raffi. Tadi Raffi juga nyampaikan juga masalah tahu tujuan kita gitu ya. Jadi tahu tujuan kita untuk ke stakeholder lain seperti apa. Terus tadi juga dari Hani Ustadz dari Hani luar biasa ini tatarannya udah kosmik nih, udah bukan lagi duniawi lagi nih, tataran udah kosmik nih. Gimana kita ngatur, gimana kelembagaan sudah mencapai ke tatarannya kosmik nih, udah susah nih.
dan kita harus benar-benar memahami itu ya. Poin paling penting tadi dari Han saya tangkap adalah bagaimana kita ke internal gitu. Ini sangat betul banget gitu, apalagi di dari Han ini dinamikanya kalau saya amati ini agak lumayan di zaman-zaman dari Han ini. Nanti mungkin bakal cerita banyak lah. Tadi terus juga Irsyad, nah ini luar biasa nih, gebrakan-gebrakan Irsyad nih di sisi kelembagaan luar biasa nih, mulai dari apa tuh waktu itu Burjo. Kita ikuti Burjo, terus kita kemandirian dari finansial, betul banget tuh. Kalau selama ini kan tahu sendiri mungkin yang setelah lama mengamati FOSE dan ikut terjun di FOSE, kalau kita melihat porsi pendapatan kita ya mayoritas masih tergantung dengan stakeholder lain. Nah ini memang harus kita waspadai gitu. Kalau dari saya, kurang lebih saya ingin hanya menyampaikan sesuai dengan apa yang diarahkan, saya harus menyampaikan tips gitu ya. Saya hanya menyampaikan kurang lebih 3 poin. Nih, mungkin catat ya, mungkin para teman-teman semuanya gitu, yang menjadi kelembagaan maupun yang hanya dikasih sama siapapun. Menurut saya ini sangat penting untuk pribadi masing-masing, tidak hanya yang hanya di kelembagaan. 3 poin. Tapi 3 poin ini ada kondisi prerequisite atau kondisi pre-existing atau kondisi yang harus dipenuhi sebelum melakukan 3 ini. Apa itu? Yang pertama, ingat nih, ini belum masuk ke poin ya. Kondisi yang harus sangat dimengerti oleh kita adalah, yang pertama adalah kita harus mengetahui FOSE kita sendiri. Know your identity. Itu yang nomor 1 paling utama. Know your identity ini banyak ya. Yang pertama, yang kita harus ketahui adalah apa tujuan dari FOSE ini? Apa visi dari FOSE ini? Misi dari FOSE ini seperti apa? Mungkin kalau dari Han dan Raffi ya, yang dulu lama kita ngobrol semalaman hanya untuk membahas strategic plan gitu. Dari mulai apa itu visi, apa itu misi itu semalaman gitu ya. Kalau kita dulu zaman mahasiswa itu membahas semalaman. Dari mulai misi itu apa? Dari gimana sih misi yang bagus menyusunnya, visi itu apa? Mungkin saya rasa teman-teman sampai Irsyad pun masih ya, kalau nggak salah Irsyad ya. Masih Bang, masih di MES waktu itu. Iya, waktu itu masih di MES ya. Semoga turun-temurun terus ini ya. Kayaknya itu harus sangat penting sih untuk mengerti. Gimana misi kita membahas masalah why we exist gitu. Kenapa FOSE itu exist, dan sampai visi. Visi mungkin agak dinamis ya. Setiap sekarang mungkin di ADRT berapa kali munas bisa berubah gitu. Tapi intinya adalah ada esensi yang harus kita tahu bahwa di ujung kita harus seperti apa gitu. Itu know your identity. Termasuk adalah strength dan weakness dari kita. Kita harus benar-benar kita catat kalau bisa, kita kantongi kalau bisa, apa kekuatan kita dan kelemahan kita gitu. Mungkin contohnya adalah mungkin kekuatan kita di jaringan gitu. Siapa sih yang nggak punya kader yang mencapai 20.000 sampai mungkin 40.000 ya se-Indonesia ini. Siapa yang punya jaringan sekuat itu? Saya rasa sangat sedikit organisasi mahasiswa yang mempunyai jaringan sekuat itu. Misalkan weakness-nya adalah mungkin masalah komunikasi atau masalah kaderisasi, mungkin itu dinamis ya, tiap organisasi berbeda. Nah, saat sekarang masuk ke poin nomor 1. Ya, saya hanya ringkas jadi 3 poin. Semoga teman-teman bisa ingat gitu ya. Yang poin pertama adalah know your stakeholders. Teman-teman harus ketahui stakeholders teman-teman nih. Jadi sebelum kita melakukan audiensi, kita harus melakukan mapping. Mapping dari stakeholders yang memang penting untuk kita, dan dia kategorinya apa, apakah dia asosiasi, ataukah dia bisnis, ataukah dia regulator, dan lain sebagainya. Mapping ini akan sangat penting dan kalian harus mengetahui. Mengetahuinya pun, kalau misalkan dalam tataran teknis, teman-teman mau mengunjungi perusahaan misalkan, atau lembaga gitu, ketahui sampai dengan siapa pimpinan utamanya, siapa direksinya, bagaimana sejarah organisasinya, bahkan ya, saya punya pengalaman, saya sampai membrowsing hobi dari orang yang mau saya temui. Nah, ini agak ekstrim mungkin ya, mungkin saya rasa Raffi, Irsyad tuh mengalami hal tersebut gitu, dan ini sangat penting gitu. Untuk apa? Ya untuk basa-basi kita gitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin masalah audiensi, kita ngomongin masalah bertemu dengan stakeholders, mungkin 80% kita hanya basa-basi gitu. Kita hanya ngobrol sana sini, kita mengenalkan organisasi kita, hanya 20% kita menyampaikan apa kemauan kita. Kan kita nggak mungkin kan, kita bawa proposal, nyampe di sana kita langsung, Pak, kita punya proposal lah, udah pasti langsung ditolak gitu, udah pasti langsung tidak berkenan. Makanya know your
stakeholders ini sangatlah penting. Jadi teman-teman paling tataran ekstrim itu tadi ketahui hobinya apa mungkin, atau punya anak berapa gitu ya, atau mungkin apa mungkin mobilnya atau apanya, kopi gitu. Saya dulu kayaknya pernah gitu ya berkunjung ke BNI Syariah dulu, itu waktu itu ketemu Pak siapa gitu ya, saya lupa, Insya Allah saya lupa. Pokoknya ketemu, terus saya kebetulan tahu tuh diceritain gitu, hobinya kopi. Ya, akhirnya saya ngobrol kopi untuk mengawali pembicaraan gitu. Nah, sampai sedetail itu kalau bisa. Oke, itu poin nomor 1 perlu diingat ya, know your stakeholders sampai tataran paling dalam gitu, orang yang kita temui. Yang kedua, nah ini juga nggak kalah penting, adalah train your manner, latih manner kalian. Nah, ini sangat penting juga. Manner itu banyak ya. Saya rasa mungkin walaupun ya mungkin kita menjadi presnas itu salah satu belajar manner gitu ya. Saya rasa orang yang jadi presnas itu kalau tataran mahasiswa dia belum selesai dengan urusan manner sebenarnya. Tapi dia belajar sambil bekerja. Bagaimana kita berpakaian itu otomatis berubah itu. Paling drastis mungkin saya bisa bilang dari Han dari mulai awal menjadi presnas sampai dengan finish presnas itu perubahannya Masya Allah nih, luar biasa nih. Dari mulai mengejar gitu ya, sampai dikejar-kejar gitu kan. Ini luar biasa gitu. Nah, inilah yang perlu dilatih gitu. Manner itu dari apa? Yang pertama adalah mulai dari bagaimana kita berpakaian. Kita berpakaian itu sangat penting, berpenampilan, yang penting enak dilihat, tapi tidak itu saja. Tapi investasikanlah untuk membeli beberapa pakaian yang layak pakai dan layak untuk bisa bertemu dengan sekelas direktur gitu ya. Mungkin teman-teman penafsirannya beda-beda dan ini sangat penting gitu. Yang kedua mungkin wewangian dan apa, karena itu juga sunnah gitu ya. Kenapa tidak kita lakukan? Lalu berikutnya adalah manner pada saat kita berbicara, kita duduk dan kita makan. Itu sangat penting. Bagaimana kita duduk, kita tidak boleh duduk sebelum dipersilahkan, misalkan kita berbicara, jangan sampai menyela, kita lebih banyak mendengarkan ketimbang menyelanya, dan terakhir waktu makan, kita harus perhatikan adab-adab makan gitulah ya. Itu penting juga. Itu nomor 2. Jadi nomor 2 adalah know your manner. Jadi setelah kita mengetahui stakeholders kita train manner kita. Dan yang ketiga, ini juga tidak kalah penting dan menurut saya paling esensial dari ketiga ini, yaitu adalah design your scheme. Jadi skema apa yang mau kalian ajukan, benar-benar kalian desain dengan sesuai kebutuhan organisasi. Yang perlu saya garis bawahi, bahwa tidak semua kerjasama itu adalah melulu mengenai uang. Nah, ini yang penting nih. Tidak semua kerjasama itu melulu mengenai uang. Mungkin saya yang garis bawahi terakhir di kepengurusan saya itu dan lanjut di kepengurusan Raffi, walaupun banyak kendala itu yang masalah magang gitu ya, Vi ya. Mungkin masih ingat ya, Raffi ya? Iya, Bang. Magang BSM, di ya, BSM, ya. Jadi kami mendesain waktu itu sampai ketemu dengan salah satu direksinya, Pak Putu, sekarang di KNKS, saya masih ingat, bahwa kita mendesain sebuah namanya internship yang terstruktur dan terintegrasi, sehingga menghubungkan menjadi jembatan link and match antara perguruan tinggi dengan program studi ekonomi syariah atau semacamnya dengan industri perbankan waktu itu. Ini menjadi dulu harapannya memang sangat besar untuk program ini dan alhamdulillah sempat jalan ya, walaupun memang banyak kendala juga dari sisi BSM-nya juga memang perlu banyak dorongan juga, jadi memang banyak. Akan tetapi yang ingin saya garis bawahi adalah tidak melulu mengenai masalah uang. Kalian itu sebagai Presidium Nasional mungkin khususnya dan atau Bappenas kelembagaan itu sebagai ujung tombak bagaimana kalian merancang sebuah kerjasama. Jadi kuatkanlah kreativitas kalian, kuatkanlah keahlian kalian dalam menego dan membuat skema terbaik kerjasamanya. Kalau kita ngomongin masalah uang, mungkin pencapaian paling tinggi di tahun saya adalah ya yang IDX ya, kalau yang sama-sama teman tahu gitu ya. Dari yang kekurangan ibaratnya dulu itu Presnas semua pakai duit sendiri, sampai akhirnya Presnas bingung ngabisinnya pakai apa gitu duitnya waktu itu gitu ya. Dan kayaknya semakin kesini semakin luar biasa gitu. Raffi ini
dari Han, Irsyad nih, ibaratnya kalau Prestas naik bisnis kelas udah bisa nih kayaknya sekarang. Kayaknya makin mantap gitu. Itu pun dalam mendesain kerjasama dengan IDX itu, saya hanya patokan tadi, hanya 4 tips ya. Mungkin kalau kita tambah dengan yang 0 tadi, poin 0 itu adalah 4 tips itu. Saya hanya melihat bahwa kekuatan kita adalah kita punya banyak KC. Kita punya banyak KC, dan ini perlu kerjasamakan dengan memanfaatkan jaringan itu. Kita tembak jaringannya, ternyata banyak penawarannya, kita tinggikan kuantitinya gitu. Walaupun mungkin satu penyelenggaraan kita hanya ngambil margin berapa. Itu mungkin dari sisi uang. Walaupun, nah ini juga nih yang paling penting nih, saya garis bawah ya. Apa kebijakan yang IDX, kebijakan yang ini, itu mungkin penting dan perlu pada kepengurusan saya gitu. Tapi saya tidak meminta itu akan berlanjut sampai 10 tahun ke depan. Paham nggak sampai di sini? Artinya, balik lagi, yang seperti tadi mungkin dari Han atau Irsyad sampaikan ya, bahwa namanya sebuah kerjasama, yang tadi kerjasamanya, kalau itu mengeksploitasi kita, sedangkan kebutuhan kita adalah yang lain, itu tidak perlu dilanjutkan sebenarnya. Itu balik lagi kepada kebijaksanaan kita dan kita musyawarah gitu. Tetapi yang ingin saya garis bawahi adalah kalian ini bukan hanya sebagai pelaksana penerus program dari tahun sebelumnya. Kalian yang menjabat ini sudah bisa berpikir, sudah bisa mana yang memilih, mana yang bagus dan mana yang tidak, dipengaruhi oleh keputusan yang kalian ambil dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi saat ini. Itu yang harus paling penting. Namanya alumni itu yang memberikan masukan, dengan memberikan wisdom, itu sangat penting. Itu tidak saya lupakan, karena mungkin 60% ide saya itu muncul karena saya bertemu dengan alumni. Nah ini juga sangat penting, peran alumni itu sangat penting. Sangat penting. Tapi saat kita berbicara masalah kondisi saat ini, yang lebih tahu itu kalian. Gitu. Jadi kalau kita berbicara masalah design your scheme, balik lagi ke poin nomor 3, kalau kita berbicara bagaimana menyusun sebuah skema, kita harus perhatikan bagaimana yang baik untuk organisasi kita saat ini. Mungkin apa yang telah saya ambil, yang telah Raffi ambil, telah dari Han ambil, telah Irsyad ambil, tidak relevan untuk dilakukan saat ini. Mungkin itu perlu proses diskusi yang panjang. Tetapi poin saya adalah teman-teman harus bisa memahami itu dan menyusun skema yang sangat kreatif dan bermanfaat. Ingat teman-teman semuanya, semua kader FOSE, semua kader KC itu menaruh kekuatan di pundak kalian untuk bisa beraudiensi. Nggak mungkin kan 40.000 KC itu beraudiensi, kecuali demo gitu ya, itu juga sulit gitu ya. Tapi intinya adalah di pundak kalian itu semua menaruh harapan, kalian membesarkan dengan persuade kalian, dengan bagaimana negosiasi kalian dengan merancang program yang terbaik. Jadi teman-teman KC ini, teman-teman semuanya nih, kader-kader FOSE di daerah nih, kalian berhak ya, menuntut dengan etis dan beradab. Saya mungkin agak pagarin nih ya, menuntut dengan etis dan beradab bagaimana Presnas ini bekerja dalam memperjuangkan kebutuhan organisasi kalian melalui negosiasi dan bertemu dengan stakeholders. Seperti itu. Mungkin itu sih 3 poin saya. Jadi yang perlu diingat, kondisi prerequisite-nya apa? Yang pertama adalah ketahui diri kita sendiri. Poin 1 adalah ketahui stakeholders-nya. Poin 2 adalah belajar manner kalian. Dan yang ketiga adalah desain skema terbaik. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali Pres. Masya Allah, tadi jangan lupa teman-teman ada 3 poin penting. Yang pertama, know your stakeholder, know your miner, dan design your schema. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi kepada Presiden Nasional kita ini luar biasa juga nih, Masya Allah. Pres Tufail Muhammad Tiansah. Ada suatu cerita unik pasti nanti dari beliau. Oke, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, Pres Tufail. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya, kawan-kawan semua, para senior di sini, ada Kak Hafid, Kak Raffi, ya, sama-sama dari Taskia juga, terus ada Kak Irsyad, ya.
dan Kak Darihan dan juga Pak Latif dan serta kader-kader semua. Jadi kalau di sini kita bicara di kelembagaan, ya bisa dibilang saya ini sebenarnya bukan Presnas yang full sama 14 sama 1 tahun full, tapi saya merupakan pelaksana tugas menjadi Presnas kelembagaan. Karena sebelumnya saya di Bappenas keilmuan, lalu terjadi Munaslup, dan kurang lebih saya menjadi pelaksana tugas kelembagaan itu kurang lebih 4 bulan. Ya. Dan alhamdulillah dengan banyak kepercayaan, dengan support dari dari para kader-kader semua itu bisa terasa dengan baik. Kalau jadi saya di sini mungkin izin belajar juga ya dari kakak semua, mungkin sedikit sharing bagaimana pengalaman menjadi pelaksana tugas selama 4 bulan kemarin. Kalau ditanya apa arti kelembagaan, itu udah lengkap mungkin ya, udah lengkap dari semuanya, dari para senior-senior tadi udah disampaikan dengan sangat jelas. Mungkin tambahannya adalah kelembagaan ini bagaimana sekarang ini udahnya era kolaborasi. Bagaimana kita menyusun tadi dari skema-skema yang ada di baik, itu untuk menyusun kolaborasi-kolaborasi yang artinya sama-sama bermanfaat bagi FOSI dan juga bagi stakeholder untuk kedepannya. Kalau pengalaman unik pada saat saya menjadi PLT pada saat itu juga alhamdulillah banyak sekali terbantu ya. Tadi apa yang disampaikan oleh Pres Irsyad, ada stakeholder yang sudah ditanam dari tahun-tahun sebelumnya ya, seperti IDX yang dari Mas Hafid itu masih berlanjut sampai sekarang. Bahkan tahun ini tuh ada rencana mau dibikin ada dua agenda yang bekerjasama dengan IDX. Lalu banyak pokoknya kerjasama yang berlanjut dari tahun-tahun sebelumnya itu terasa gitu. Lalu kemarin juga dapat kesempatan juga dibukakan link dengan link-link yang sudah ada, hingga akhirnya selama 4 bulan itu saya menyelesaikan apa-apa yang sudah disusun dari Presnas sebelumnya sebelum keluar. Dan ada juga momentum yang pas pada saat itu adalah mengenai dorongan RUU Ekonomi Syariah kepada DPR. Jadi itu kan udah dorongan yang lama ya. Tapi alhamdulillah itu salah satu kesempatan langka, walaupun saat ini masih agak mandek ya, tapi bisa ketemu dan respon mereka positif ke arah sana. Dan saya rasa kedepannya kelembagaan ya, kita bukan hanya sekedar kerjasama, tapi harus lebih membahas banyak isu-isu strategis apa. Karena bagi saya tahun ini, terutama tahun ini dan tahun kedepannya, momentum pemangku kebijakan di pemerintahan ya, itu banyak memegang posisi strategis di ekonomi syariah. Bapak Erick Thohir sebagai Ketua MES, Ibu Sri Mulyani sebagai Ketua YAI. Nah, hal-hal itu yang mungkin yang bisa kita manfaatkan ya, dan FOSI sebagai bergening organisasi ekonomi syariah terbesar di Indonesia seharusnya juga bisa mempunyai power untuk membawa ke arah sana. Karena kemarin tadi juga kebetulan dengan Pak Dewan Karim, beliau bilang bahwasanya kemenangan ekonomi syariah hakiki adalah ketika pemerintah aware dan ikut campur dalam urusan ekonomi syariah ini. Baik, kurang lebih mungkin seperti itu, Saudara Abid. Oke, baik, terima kasih Pres. Singkat, padat, jelas, dan penuh makna. Jadi kata Pres Tufel tadi, sekarang adalah eranya kolaborasi. Bisa kita tangkap ya. Oke, semua Presnas tadi sudah berbicara, mulai dari Pres Latif yang opening speech dan dilanjutkan dengan Presnas yang lain. Yang saya tangkap di sini banyak saran dan masukan, terutama kepada eranya kita nih Bang Latif, banyak saran dan masukan dari para senior juga tadi yang bisa jadi note buat Abang nih kepengurusan kita sekarang. Oke, jadi teman-teman, supaya kita lebih cair, lebih komunikasi dua arah, supaya lebih seru, jadi saya minta juga kepada teman-teman untuk bisa bertanya kepada para Presnas yang sudah hadir pada malam hari ini. Jadi kepada teman-teman silakan raise hand ya, nanti akan saya pilih dan teman-teman bisa membuka mic-nya dan open mic, bisa bertanya secara langsung virtual dengan para Presnas di sini, seperti itu. Kalau bisa pertanyaannya itu general ya, bisa dijawab untuk semua Presnas. Oke, silakan yang ingin bertanya raise hand, nanti saya pilih. Insya Allah ada 193 orang. Ada nggak nih? Saya satu-satu saya pantau nih. Mungkin operator juga bisa membantu
Ada satu tuh Bang Abid. Gimana saya soalnya banyak banget ini, tahu. Saudara Yazidul kalau nggak salah itu. Oke, boleh dipersilakan kepada Saudara Yazidul. Bisa bertanya kepada para Presnas. Ya, terima kasih atas waktunya, moderator. Ini kan saya sangat beruntung bisa berada di sini karena bisa menambah ilmu tentang kelembagaan. Yang ingin saya tanyakan, pastinya kan dari tiap periode, dari awal sampai akhir sekarang itu kan pastinya menemui kayak hambatan-hambatan dalam menjalankan kelembagaannya ataupun ketika melakukan MOU dengan sebuah stakeholder seperti itu. Ya mungkin bisa diseringkan Kak dari kakak-kakak senior di sini, hambatan apa yang pernah terjadi dan itu bisa teratasi seperti itu. Artinya hambatan yang memang tidak hanya hambatan saja, melainkan ada solusi yang ampuh untuk dilaksanakan dari hambatan itu seperti apa gitu. Terutama ketika kita terapkan di KC kita masing-masing seperti itu. Ya mungkin itu Kak dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi maksudnya tadi hambatan yang terjadi pada masa itu ya di FOSEI, apa gimana maksudnya? Iya, tiap periode pengurusan. Oke, baik. Saya mau minta untuk Pres Raffi menjawab pertanyaan ini. Terlebih dahulu, silakan Pres. Ya, baik. Jelas ya suara saya? Jelas. Ya, mungkin dari pertanyaan tadi melanjut dari diskusi dari Bang Hafid juga ya. Yang paling fenomenal yang menurut saya paling krusial itu terjadi ketika MOU dengan BSM itu. Mungkin Bang Hafid ketika itu juga masih sempat memantau situasinya seperti apa, karena ketika itu Bang Hafid masih jadi MPF. Ketika kita menjalankan MOU tersebut, Bang Hafid masih sering banget diskusi sama teman-teman Presnas. Ketika itu kejadiannya adalah kegiatannya secara simpel adalah magang. Jadi kita dari teman-teman FOSEI kita menyiapkan kandidat-kandidat kita yang kita sudah siapkan untuk mereka bisa magang di BSM. Sehingga nanti setelah magang itu BSM bisa mempunyai semacam database mana aja yang bisa mereka lanjutkan, bisa menjadi pegawai atau sebagainya gitu. Nah, kondisinya ketika itu adalah ini situasi ini memang benar atau tidak, tetapi sudah berjalan magang, sudah satu batch, kemudian posisinya ketika itu BSM sedang lagi masa-masanya pengurangan karyawan. Jadi di satu sisi kita itu menyuplai calon-calon bankir dari kader-kader kita, tetapi dari sisi lain dari BSM-nya itu mereka menutup untuk rekrutmen karyawan. Itu yang pertama permasalahannya. Kemudian yang kedua muncul lagi permasalahan ternyata orang human capital-nya itu pindah, tidak lagi bekerja di sana. Akhirnya ketika itu ya solusi yang kita ambil pertama kita harus bisa menjelaskan terlebih dahulu ke teman-teman yang sudah sebelumnya kita janjikan ketika ikut magang nanti bisa ada kesempatan sekian, nanti bisa dapat sertifikat dari BSM segala macam gitu. Kita memberikan pengertian ke teman-teman yang ada di teman-teman FOSEI, di kader-kader kita kalau misalkan ada permasalahan seperti ini dan kita memang harus mengakui kalau misalkan ada permasalahan apa gitu. Jadi pertama kita harus jujur dulu kondisi yang terjadi seperti apa di lapangan dan kita harus bisa mengkomunikasikan dengan sebaik mungkin agar itu semua bisa dipahami, tidak salah memahaminya dan bisa kita win-win solution. Itu yang pertama yang harus dilakukan. Yang kedua, permasalahan ketika orang BSM yang menjadi ketika itu PIC-nya yang tektokan langsung dengan FOSEI itu pindah, mau nggak mau kita harus ngambil langkah cepat, kita harus mencari siapa yang bisa menggantikan ketika itu. Ketika teman BSM itu sudah tidak lagi di pusat, dipindah ke branch, kita harus mencari siapa yang
bisa memegang andil alih di situ. Cuma seingat saya ketika itu lost kontak sama BSM, nggak bisa lanjut lagi, entah karena memang di sana itu tidak ada yang megang atau memang karena di sana ketika itu sedang pengurangan karyawan sehingga mereka ya sudah tidak ada berkelanjutannya sampai sekarang gitu. Itu kalau dari segi ketika MOU. Kalau dari segi internal sendiri, dari kelembagaan yang paling sulit adalah biasanya kita merubah kebiasaan-kebiasaan FOSE yang selama ini sudah terbentuk. Yang mungkin kita dari satu sisi kita merasa kita takut untuk merubah itu. Seolah-olah ini sesuatu yang sakral yang tidak bisa dirubah, sehingga kita hanya stuck di situ saja, kita tidak berkembang gitu. Padahal tadi menyambung dari Irs juga dari Bang Hafid, tidak semua yang kita lakukan zaman dahulu sebelum-sebelumnya itu kita harus lanjutkan terus sekarang seperti itu. Kalau misalkan itu sudah tidak relevan ya kita patut untuk mengkaji ulang gitu. Misalkan misalnya sekarang Temilnas masih relevan atau tidak gitu. Mungkin ada dalamnya Olimpiade, apakah masih relevan atau tidak, itu mungkin bisa dikaji ulang gitu. Adapun masukan-masukan dari alumni segala macam, itu tidak bisa menjadikan seolah-olah kita terpaku di sana gitu. Kita bisa menerima, tetapi konsekuensinya yang menjalankan tetap kita sendiri, dan kita harus ketika kita mempunyai pilihan A, kita harus siap dengan konsekuensi tersebut. Jadi sebenarnya dari teman-teman alumni, dari para senior, dari para founding father, itu sangat welcome sekali apabila kita mempunyai perubahan-perubahan, mempunyai sesuatu yang ini bisa mengembangkan FOSE, itu sangat senang sekali. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa berargumentasi, bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan pilihan kita. Ketika pilihan kita oke, kita bisa memperjuangkan itu, saya rasa semuanya akan menerima hal itu gitu. Jadi yang paling harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa bernegosiasi untuk mencari win-win solution sehingga tidak ada yang merasa dikorbankan, tetapi semuanya bisa terwakilkan. Kita tidak menyerang semuanya, tetapi setidaknya setiap orang memahami apa langkah yang kita pilih. Seperti itu dari saya. Mas Abid mungkin bisa tambahan dari abang-abang yang lain. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Oke, saya juga ingin mengajukan juga meminta tanggapan kepada Bang Hafid, Pres Hafid juga, sepertinya agak berkaitan juga nih. Saya ingin minta pendapatnya. Berarti intinya kendalanya ya, pengurusan saya ya? Iya, kendalanya dan solusinya Bang, pada saat itu seperti apa? Oke. Kendala pertama nomor 1 ya nggak ada uang dulu. Nggak ada uang. Dulu nggak ada uang. Sampai ya dulu mungkin gini ya. Ya kita tahu kan mungkin Presidium Nasional ini juga ini saya perlu mention ya. Saya perlu mention dan saya perlu shout out lah ya. Itu ke Presidium Nasional sebelum saya, Kang Syahid. Jadi sebelum saya ini kan Kang Syahid Irfan Mubarok, ini saya sangat rekomendasi buat teman-teman untuk undang di setelah ini gitu. Acara setelah ini sangat saya rekomendasikan untuk bisa diundang. Saya banyak berguru dengan beliau dan merupakan mentor saya. Karena saya dulu staf ahlinya sebetulnya sih staf ahli, sekarang apa ya namanya, mungkin sama ya. Dulu staf ahlinya beliau, jadi ikut kemana-mana, dan dulu situasinya nggak kayak sekarang. Dulu itu pakai duit pribadi, naik pesawat dan kemana-mana. Bayangin aja kita harus mengunjungi Bali, Lombok, Medan, dan lain-lain pakai duit pribadi semua gitu. Ya lumayan lah gitu. Alhamdulillah waktu itu dapat beasiswa, jadi agak ketolong lah ya. Cuma itu balik lagi, maksudnya itu menjadi sangat kendala di awal ya, sampai mungkin pertengahan. Alhamdulillah entah dari mana dapat melanjutkan. Jadi gini, yang IDX ini diawali paling pertama adalah oleh Kang Syahid, kepengurusan sebelum saya, itu paling pertama. Tapi hanya kalau nggak salah ya 5 kampus kalau nggak salah, dan dapatnya marginnya mungkin cuma 10 juta gitu 1 tahun. Bayangin loncat ke saya 1 tahun itu dapat 120 juta marginnya, bersih ya. Bayangin tuh. Jadi gimana tuh rasanya kayak dapat rezeki nomplok gitu. Nah, yang susah itu pasti di awal adalah yang pertama
Waktu zaman saya itu banyak sekali berubah dari namanya Depnas menjadi Badan Pekerja Nasional. Itu zaman saya naik ya. Itu mungkin Raffi dari Han belum, Raffi tapi kayaknya ikut Munasnya yang di Makassar itu kalau nggak salah ya. Jadi ikut ya Vi ya? Ikut Bang, dari Makassar. Ya itu kan banyak banget berubah ya, ada RT ya. Iya, apalagi bahas Sri Kandi Bang, seru. Mau dibahas sekarang nih. Jadi ADRT itu hampir berubah sekitar 70-80%. ADRT berubah. Jadi PR saya setelah saya terpilih dan teman-teman terpilih, ada teman-teman 4 yang lainnya, yang mungkin saya juga kangen juga dengan teman-teman yang lain. Adalah yang pertama, bagaimana mensosialisasikan aturan terbaru ini. Dari mulai kepengurusan Depnasnya berubah menjadi Bapernas, tidak hanya masalah itu, tapi dulu sebelum saya Presidium Nasional itu dipilih ada Presnas 1, Presnas 2, 3, 4, 5 gitu. 1 itu kelembagaan, 2 itu anggaran, 3 dan seterusnya lah. Di tempat waktu saya itu menjadi seperti sekarang, bebas. Nah, koordinasi bingung kan. Dulu, sekarang mungkin sudah disepakati secara bilateral gitu ya, antar Presnas koordinatornya siapa. Zaman dulu saya kayaknya belum, jadi bukannya gimana ya, maksudnya karena belum itu, bukan berarti gimana, tapi justru karena belum itu, jadi kita koordinasinya itu saling masih kurang enak tuh. Jadi koordinasinya masih kurang lancar lah ya, dan kita menyusun dan lain sebagainya. Itu kendala nomor 1 tuh, nggak ada uang intinya. Yang kedua adalah masalah periodisasi korek ya, periodisasi korek. Jadi tahun saya itu korek ada yang selesainya bulan Januari. Kalau sekarang mungkin seragam ya, pertengahan tahun ya, minimal bareng sebelum Munas. Iya, sebelum Munas ya. Kalau dulu itu Medan itu selesai bulan Januari. Nah, bayangin tuh. Jadi kita ketemu 2 korek. Nah, itu kita geser. Nah, gesernya itu kan nego dengan otomatis harus datang Murek. Datang Murek ketemu juga teman-teman di Medan, ya pakai proses dinamika juga gitu. Itu bukan proses yang mudah karena kan memanjangkan kan, otomatis kan harus ada yang mengalah, entah dipanjangkan atau diperpendek kan. Nah, itu juga itu Bang Abdi ini mungkin kalau ada salam untuk Bang Abdi juga. Terus lalu ketiga masalah jadi FOSE itu kan jangan dianggap semua lembaga itu menganggap reputasi FOSE itu bagus gitu. Ini mungkin ini forum internal ya. Kita harus ketahui bersama tidak semua organisasi atau stakeholders menganggap FOSE mempunyai reputasi yang bagus. Untuk membangun reputasi yang baik itu perlu waktu dan perlu effort. Saya pernah satu waktu di suatu lembaga gitu, nggak perlu saya sebutkan, saya datang gitu kan, saya sebagai yang baru, saya hanya datang ingin menawarkan kerjasama, tiba-tiba saya bilang, kami pernah kerjasama dengan FOSE, tapi dulu ganti jadwal H-1, ini saya kecewa sekali gitu. Ya intinya gitu lah, dibayangin aja kan, kita kan nggak tahu apa-apa gitu kan, tahun berapa juga entah gitu. Ya itu menjadi dinamika tersendiri. Lalu yang ketiga, mungkin kalau teman-teman sekarang ada SOP penyelenggaraan IDX ya, apa sih namanya ya, SPMS ya, SPMS. Nah, SPMS itu kami alhamdulillah kami menyusunnya dengan sangat berdarah-darah gitu ya, menyusun bagaimana KC yang coba kita berikan. Jadi gini, ini background-nya, sejarahnya ke SPMS itu. SPMS dibentuk tidak hanya kita mencari uang sebenarnya, tapi bagaimana kita memberikan program kepada KC yang tidak punya program. Gitu. Bayangin aja waktu awal-awal ya. Ini mungkin kalau teman-teman ada nggak di sini ya, Kuningan ya, dari Kuningan nih. Saya ingat banget nih, dari Kuningan. Saya datang Kuningan, kalau mungkin sekarang dibatasin 200 atau berapa kali ya SPMS ya, saya nggak tahu ya. Mungkin dulu itu yang datang itu sampai 400 atau 500 gitu. Kaget kan. Banyak banget gitu ya. Dan yang datang wakil bupati gitu. Tapi proses urutannya dan bayangannya Indonesia Raya ada yang ketawa-ketawa lah, lalu apalagi ya, Indonesia Raya ada yang ya nyeleneh gitulah penyelenggaraannya, lalu masalah waktunya molor lah dan sebagainya. Ini jadi problem.
Berikutnya ini banyak banget sebenarnya mungkin, tapi saya hanya major yang juga saya masih ingat gitu ya. Berikutnya masalah kaderisasi apa nih namanya? Mungkin di Raffi itu ini apa namanya? Penilaian KC itu apa namanya? Akreditasi, Bang. Akreditasi, yaitu akreditasi. Itu juga jadi masalah pro kontra bagaimana menyusun pertamanya, pro kontra juga, dan akhirnya alhamdulillah nih, ini juga terima kasih sekali untuk Raffi nih yang berhasil mengimplementasikan pertama, nih, insya Allah menjadi legacy, karena sampai sekarang saya lihat di IG-nya masih dilakukan gitu, ini Masya Allah nih. Itu juga prosesnya lumayan panjang, perlu dinamika juga, karena kita menilai KC yang belum tentu ingin dinilai gitu, nah, ini juga perlu. Berbicara masalah kegagalan juga saya pernah gagal, yaitu mungkin masalah NTT, kalau teman-teman tahu ya, dari Han alumni nih kayaknya kalau nggak salah nih, Raffi alumni NTT, kegagalannya dalam bentuk forum pengajarnya tidak berjalan dengan mulus, banyak lah. Lalu apalagi mungkin Raffi malah justru lebih tahu nih kayak kendala di tahun saya seperti apa, soalnya dia yang jadi ketua KC gitu, saya udah agak lupa ya, dan mungkin paling kontroversi mungkin ya, itu masalah Sri Kandi gitu. Ini ada nggak pentolan Sri Kandi itu? Mungkin saya bisa bilang bahwa saya salah satu Presnas itu, mungkin tidak hanya saya ya, ini tim Presidium Nasional ya. Ini perlu digarisbawahi ini, nggak cuma saya ya. Saya tidak setuju dengan Sri Kandi yang seperti ada di kepengurusan saya. Sekarang saya nggak tahu ya, saya nggak bilang sekarang gimana ya. Waktu itu Sri Kandi itu tahu ya, kayak organisasi pengkaderan di dalam organisasi asosiasi gitu. Ya panjang lah, kita nggak perlu bahas saat ini. Intinya itu juga cukup banyak penolakan dan kontroversi juga. Banyak sih intinya, cuma kalau dari sisi spesifik kelembagaan ya, saya ingin bilang bahwa yang paling menyakitkan adalah saat tahu bahwa banyak yang masih belum mengenal FOSEI pada saat saya menjabat, padahal FOSEI satu-satunya organisasi ekonomi syariah di Indonesia yang paling besar. Seharusnya stakeholders ekonomi syariah itu tahu, tapi ada juga yang belum tahu, dan tahunya malah reputasi yang buruk. Itu juga jadi masalah. Saat kita menancapkan paku, kita cabut lagi, itu akan ada bekasnya. Ya itu sih. Makanya sangat diingat kita saat melaksanakan pekerjaan, apalagi berkaitan dengan stakeholders eksternal gitu. Sekali kita lakukan salah, mungkin 10 tahun lagi masih diingat. Itu sih. Terima kasih Abid. Baik, terima kasih kembali Pres. Oke, jadi tadi sudah ada satu pertanyaan yang ditanggapi oleh dua Presnas. Saya ingin lanjutkan lagi. Di sini sudah ada yang raise hand juga. Ke saudara Syamsul Arfan. Ada orangnya? Ada Kak. Oke, silakan mengajukan pertanyaannya ya. Ya Kak, izin bertanya kepada para senior semua. Izinkan perkenalkan, nama saya Arfan dari SDC Unis Tangerang. Ya Kak, mau bertanya Kak. Ini sebenarnya sih lebih ke arah keluh kesah saya sih Kak ya. Yang pertama, saya sebenarnya ada 2 pertanyaan Kak. Yang pertama itu tadi Kak Raffi Ahmad Darmawan itu sempat menyinggung mengenai tampilan itu Kak ya. Nah, dari kakak-kakak Presnas sendiri ini implementasi seperti apa sih yang sudah kakak ciptakan gitu di FOSEI sendiri terkait dengan tamilasi itu sendiri gitu, yang dirasakan khususnya kepada masyarakat gitu. Itu sih Kak yang pertama. Terus yang kedua mengenai networking Kak. Halo, bagaimana networkingnya? Oh ya, terkait networking sendiri itu Kak, mungkin bisa dibilang saya masih baru ya Kak di KC. Saya baru 1 tahun berada di KC.
Nah, yang saya lihat ini justru dari FOSE sendiri kelembagaannya justru malah lebih ke lapisan atasnya gitu Kak. Nah, apa dari kakak-kakak Presna sendiri yang ada di sini dalam yang sudah yang diciptakan dan berjalan gitu secara sustainable untuk lapisan ke bawahnya gitu Kak. Karena kan FOSE ini kan sudah lama gitu Kak. Gitu, yang memberikan dampak kepada masyarakat gitu Kak terkait kelembagaan. Terima kasih Kakak. Oke, sudah cukup pertanyaannya, terputus ya. Oke, jadi tadi pertanyaan dari Arfan yang pertama itu mengenai implementasi Temilnas yang sudah dilaksanakan, kemudian yang kedua mengenai tentang networking. Oke, saya ingin ke Pres Darihan dulu nih untuk menanggapi pertanyaan dari Arfan. Dipersilakan Pres. Oke, terima kasih. Yang pertama terkait Temilnas ya. Ini Bang Abang, kalau saya salah jawab bisa diperbaiki dan mungkin teman-teman yang lain, teman-teman Presnas yang lain juga. Sebenarnya kan Temilnas itu tujuannya adalah untuk salah satu tujuan utamanya untuk mengimplementasikan 3 kategori ukhuwah dakwah ilmiah itulah. Temilnas itu yang paling utama, mungkin yang salah satu yang paling utamanya ilmiah. Makanya dulu ketika di Medan itu saya sampaikan, kalau Anda datang ke sini, saya ingat sekali eksplisit apa yang saya sampaikan di sambutan itu. Kalau Anda datang ke sini tidak mengenal minimal 30 orang baru, maka Anda gagal. Gagal, ya tidak ada ruh temu ilmiah nasional di Anda. Kalau Anda datang ke sini cuma tahu teman-teman Anda saja, teman-teman kasih Anda yang Anda datang. Saya sampaikan seperti itu. Nah, ruh utama Temilnas salah satunya itu adalah diskusi nasional. Sudah disampaikan oleh Kak Rapi tadi, diskusi nasional itu sebenarnya kita kan organisasi ilmiah, gitu. Organisasi ilmiah yang kemudian bergerak untuk membumikan ekonomi Islam. Kemudian memberikan saran-saran kepada stakeholder. Tetapi sayangnya passion research anak-anak POSE itu masih saya bisa katakan nggak tahu kalau sekarang. Mungkin setelah ada perkembangan teman-teman ada wakaf data kemarin itu saya lihat sedikit banyak perkembangan karena memang Pak Akbar langsung membimbing gitu dari mulai desain survei dan sebagainya sampai ke lapangan dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman baca, kalau teman-teman yang punya yang punya passion research yang agak dalam sedikit itu, baca hasil simposium Temilnas teman-teman POSE itu, mohon maaf, banyak yang bilang mentah-mentah, tidak terlalu, jadi tulisan biasa-biasa saja. Jadi kalau alasannya cuman, itu kan tulisan mahasiswa sedang belajar, itu bukan alasan. Nah, sebenarnya Temilnas itu outputnya adalah kita memberikan rekomendasi kepada orang, kepada stakeholder, bahwa kita mempunyai gagasan untuk perkembangan ekonomi Islam, itu salah satunya. Nah, apalagi di situ adalah ajang bertemunya teman-teman KC di seluruh Indonesia. Temilnas itu kan ajang yang paling banyak teman-teman KC ketemu. Walaupun sebenarnya Munas itu adalah forum tertinggi POSE, tapi enggak selalu, tidak yang datang lebih banyak itu selalu Temilnas, karena mungkin lebih bergengsi ya. Secara brand dan sebagainya. Nah, saya rasa itu jawaban saya, esensi Temilnas seperti itu. Mungkin itu poin saya. Yang kedua pertanyaannya apa ya? Yang tadi itu. Saya ini lupa. Kak, terkait networking Kak. Itu networkingnya yang saya lihat kurang untuk masuk ke lapisan paling bawah gitu Kak. Oke. Sebenarnya di bagian networking internal sebenarnya salah satu permasalahan utama itu ini di zaman Irsyad lumayan bagus saya lihat bagus adalah anak-anak tidak bangga jadi kampus. Ada beberapa yang tidak bangga jadi kampus. Malah paling parah enggak kan, kedengaran nggak suara saya? Unstable. Kedengaran. Oke. Tidak bangga jadi kader POSI, malah paling parahnya itu ada kader anak kasih yang tidak kenal POSI itu. Itu berarti ada yang menandakan kaderisasinya sangat lemah.
kaderisasi lemah. Kaderisasi baik itu kaderisasi nasional, regional maupun kaderisasi KC-nya. Kalau dia tidak kenal POSI berarti kaderisasi POSI lemah di situ. Dan juga branding medianya di zaman sekarang kan branding medianya sangat lemah, bukan sangat lemah, lumayan tidak berjalan efektif. Nah, itu permasalahannya adalah permasalahan kaderisasi. Bagi saya, kalau teman-teman ingin mengulik kaderisasi sangat dalam itu saya sarankan ke Agung. Agung itu presiden zaman saya itu dalam banget pemahamannya. Saya juga salut banget. Mungkin ada teman-teman nanti teman presnasi yang ini Pak, coba undang Agung untuk berbicara tentang kaderisasi. Kalau dia ngomong kaderisasi 3 jam nggak stop dia Agung. Itu mungkin dari saya kepada teman-teman. Sebagai catatan akhir saya ingin sampaikan ini, Kak Hafid pernah nyampein ke saya. Nggak tahu beliau lupa atau gimana. Dalam mengelola organisasi itu prinsip kita itu adalah structure follow the function, not function follow the structure. Kalau misalnya Kak Hafid yang nyampein, saya agak rada-rada lupa ya. Struktur itu mengikuti fungsi, bukan fungsi mengikuti struktur. Maksudnya apa? Teman-teman kebanyakan kita nyusun struktur itu, kita nyusun struktur dulu, baru kita bicarain tugas kita apa setelah nyusun struktur. Padahal yang benar adalah tugas kita apa, baru nyusun struktur. Kita mau ngapain, baru nyusun struktur. Jadi kita suka menerima warisan-warisan terdahulu, maksudnya itu warisan terdahulu A, ya udah kita buat A, padahal masalahnya udah beda zaman kita. Nah, saya ingin menjawab sedikit masalah di zaman, salah satu masalah POSI nggak tahu bisa jadi sampai sekarang adalah tidak ada penyampaian informasi dari Presnas ke Presnas itu masalah saya apa, tidak ada informasi yang lengkap gitu ya. Masalah di zaman saya apa, kemudian ini adalah kita hanya dikasih database gitu, kemudian ini adalah masalah saya, kemudian apa yang sudah saya lakukan, misalkan Presnas zaman sebelum saya, kemudian nyampein ke zaman saya, misalnya ini yang sudah saya lakukan dan sebagainya, kemudian ini adalah nomor kontak stakeholder yang bisa dihubungi dan sebagainya lah. Jadi mungkin teman-teman perlu melakukan itu gitu, sehingga saya yakin misalkan Azam kita tanya, misalkan Presnas Azam kita tanya sekarang itu Presnas sebelumnya sudah kerjasama sama lembaga apa saja gitu, lembaga apa saja, sudah dapat nggak kontak dari Presnas sebelumnya, stakeholder sebelumnya, kontak dari stakeholder sebelumnya yang sudah dikerjasamakan oleh Presnas sebelumnya. Ya bisa jadi tidak ada pengiriman transfer informasi seperti itu. Itu mungkin PR mungkin yang perlu diperbaiki menurut saya pribadi. Kalau masalah di zaman saya itu ya mungkin semua udah tahu, yang kalau teman-teman yang pernah jadi kepengurusan POSI di zaman saya itu masalah dengan salah satu regional, dan itu cukup menyita waktu menurut saya. Itu sih dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kembali kepada Pres Darihan. Oke, saya ingin meminta tanggapan untuk sama pertanyaan ini kepada Pres Irsyad. Soalnya ya, penting banget baik. Nih. Ya. Baik, makasih Mas Abid. Tentang Temilnas ya, kalau saya sebenarnya lebih ekstrim daripada yang lain pendapatnya. Kalau saya nggak setuju dengan Temilnas. Kalau saya malah dulu di periode itu bilang sama Prestas yang lain, Temilnas tuh bubarin aja gitu. Karena menurut saya sudah keluar jalur dari apa yang seharusnya founding father itu di tahun 2005 kalau nggak salah menginisiasi adanya Temilnas. Karena Temilnas itu jadi ajang cari piala, cari adu paling gengsi, kemudian cari duit buat menang gitu kan. Tapi justru ilmiahnya itu sebenarnya nggak terlalu kalau menurut saya. Maka sebenarnya gagasan yang berikutnya yang kita bisa diskusikan, Temilnas diubah menjadi festival riset nasional gitu. Jadi orang-orang yang datang itu benar-benar nginep lah 1 minggu nggak apa-apa gitu ya, udah disiapin laptop, komputer, semua itu hadir situ, para scholars, para pemikir, gagasan apa nih sekiranya yang harus kita perbaiki buat bangsa Indonesia ke depan, bukan hanya untuk bahas tentang organisasi FOSI aja gitu. Jadi Temilnas tuh bagi saya adalah ruang perbedaan, ruang diskusi, ruang perdebatan, bukan ruang buat cari piala, bukan ruang buat cari uang gitu. Nah, cuman kan tidak semudah itu ya teman-teman, mengubah sesuatu yang
telah menjadi budaya kebiasaan bertahun-tahun, pasti kan gejolaknya luar biasa, stabilitasnya juga luar biasa gitu kan. Walaupun sebenarnya saya pribadi untuk membubarkan Temilnas tuh bisa, karena kan Temilnas tidak ada di anggaran dasar rumah tangga. Jadi saya tidak melanggar konstitusi FOSE sebenarnya. Nah, pertanyaan saya, apa dasar hukum dan dasar konstitusi adanya Temilnas? Kan nggak ada. Itu kan hanya program budaya yang tidak dimuat dalam peraturan teknis yang ada di FOSE. Jadi bisa-bisa aja untuk diubah. Jadi menurut saya ini menarik buat teman-teman untuk diskusinya lebih lanjut lagi. Apakah Temilnas masih relevan atau tidak? Atau mungkin ke depan bukan bicara tataran diskusi lagi, tapi festival mengajar nasional misalkan. Teman-teman datang ke sekolah, datang ke masyarakat sekitar, ya udah nginep di sana gitu. KKN versi FOSE misalkan. Jadi saya kira ada hal-hal yang lebih konkret lagi yang bisa dilakukan, dan implementasi wakaf data yang zamannya Mas Tufel bagi saya itu luar biasa. Memang itulah jati diri FOSE sebenarnya, adanya riset yang digerakkan oleh banyak simpul-simpul yang ada di KC dan di regional. Kemudian untuk networking, nah sebenarnya cita-cita kami dulu tuh sebenarnya pengen sekali regional itu mandiri secara finansial. Jadi regional tidak tergantung dengan FOSE nasional, dan tidak tergantung juga dengan stakeholder yang ada. Cuman masalahnya adalah ada banyak faktor teman-teman. Satu geografis, yang kedua dari kesamaan pola pikir yang sangat pasti berbeda, beda kultur, beda kebiasaan, beda mungkin paradigma pembelajaran itu yang menjadi sangat menantang gitu. Cuman yang dilakukan waktu itu adalah yang kami lakukan, setiap kali Presnas itu berkunjung ke sebuah regional atau KC, maka ada 3 kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang Presnas itu. Yang pertama, Presnas itu wajib untuk ngisi training, baik itu di regional maupun di KC. Jadi dia datang tuh dengan ya kita anggap kapasitas Presnas itu sudah di atas rata-rata kader pada umumnya, kapasitas keilmuan, pengetahuan, pengalaman, maka itu yang di-sharing lah kepada kader yang ada di bawah. Kemudian selain itu, Presnas wajib untuk membuka forum aspirasi di warung kopi. Jadi selama ini tuh masalah nggak selesai gara-gara diskusi kita tuh formal. Kita nggak pernah menggunakan pendekatan diskusi informal. Padahal di diskusi warung kopi itu banyak membuat keterbukaan, ide juga banyak yang muncul gara-gara itu. Karena Presnas tuh kendalanya kalau nanya sama korek, gimana kondisi regional? Aman Pak, bagus. Padahal sebenarnya kita tahu kalau itu ada masalah di bawah gitu kan. Tapi ketika kita ngopi di warkop, ya itu mereka akan cerita semua kendalanya gitu. Jadi forum aspirasi itu wajib. Jadi saya pernah ke Makassar, mungkin teman-teman ada yang dari Makassar di sini, mungkin masih ingat, datang ke sana ke UIN Alauddin Makassar, di ruangan, itu sekitar mungkin 20-an kader ya waktu itu ya. Kita buka forum aspirasi, jadi itu saya lakukan sebelum rapat kerja nasional. Jadi menjaring aspirasi di bawah, dan di forum itu saya dikritik habis-habisan. Padahal sebenarnya persoalan yang mereka sampaikan pada aspirasinya itu terjadi pada periode-periode sebelumnya gitu. Jadi baru terpilih tiba-tiba kena omel gitu. Tapi menurut saya nggak apa-apa. Namanya demokrasi, namanya perbedaan pendapat, sah-sah saja. Dan saya cuma dengerin dan saya tidak membantah apa yang mereka kritik. Jadi tugasnya cuma mendengarkan dan tidak menjawab dari mereka. Paling yang mengatakan, baik, akan kami tampung, akan kami coba usahakan. Seperti itu. Jadi mereka senang sekali untuk didengar. Kemudian yang ngisi training, kemudian jaring aspirasi. Yang ketiga, ngajak audiensi. Jadi menghubungkan biasanya ya at least sama mes daerah setempat. Itu kadang-kadang juga FOSE 1 tahun kepengurusan mereka nggak tahu siapa ketua mes daerah itu. Jadi agenda
Presnas tuh benar-benar bermanfaat, bukan hanya sekedar sambutan terus pulang gitu. Itu yang kami rasa FOSE udah memberikan uang cukup besar buat perjalanan dinas Presnas gitu ya, tapi nyampe sana cuma sambutan dan nggak ada benefit bagi kader yang ada di daerah. Bagi saya itu memperkuat simpul kuat, karena organisasi ini tidak bisa dijalankan hanya otomatis seperti pilot gitu ya, tapi perlu dikasih pelumas, karena yang menjalankan simpulnya adalah tetap manusia gitu. Kalau dalam komunikasi ada namanya anxiety and uncertainty theory. Jadi kadang persoalan terjadi itu karena kita saling tidak kenal, kita saling tidak dekat, dan konflik itu bisa diminimalisasi dengan ada diskusi. Nah dari situlah network itu coba dibangun, tapi memang sebenarnya itu outputnya hanya untuk memperkuat semangat kepengurusan. Nah, tapi kalau untuk memberikan network kepada regional, ya sebenarnya network yang ada di nasional itu mayoritas ya lembaga yang ada di nasional gitu. Kami juga punya keterbatasan buat ada yang di daerah masing-masing. Nah, cuman inilah political will dari seorang Presnas kelembagaan dan Presnas di nasional. Setiap kebijakan yang dikerjasamakan di nasional, bagi saya hukumnya sangat wajib, porsinya diutamakan bagi regional. Dan itu sudah dimulailah di zamannya Mas Tufel dan kawan-kawan gitu ya. Jadi format SPMS-nya juga diubah dan lebih utamakan kepada teman-teman regional. Karena pada akhirnya FOSE ini bukan tentang nasional, tapi FOSE ini tentang KC, tentang regional yang ada di bawah. Tanpa mereka kita nggak ada apa-apanya. Mungkin itu dari saya Mas Nabit. Oke, baik. Terima kasih banyak Pres Irsyad sudah menyampaikan tanggapan dari pertanyaannya. Oke, kita lanjut nih, masih ada yang raise hand 2 orang. Kembali kita panggil Firdaus dari KCI ISA USK Aceh. Ada orangnya? Iya, Pak. Firdaus. Oke, silakan Firdaus untuk mengajukan pertanyaan kepada para Presnas. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdaus dari KCI ISA Unsiah Aceh. Jadi mungkin di sini saya ingin sebenarnya terima kasih untuk bidang kelembagaan dari FOSI Nasional yang sudah memfasilitasi acara Bincang Santai pada malam ini yang mungkin sangat luar biasa ya. Ya, mungkin saya tadi sudah banyak sekali mendengar kutipan-kutipan dari Pres Irsyad khususnya yang mengenai banyak hal tentang kelembagaan FOSI, yang bagaimana Pres Irsyad berpendapat bahwa di FOSI, di khususnya kelembagaan ini mungkin sudah terlalu monoton di tahun ke tahunnya. Artinya apa yang dilakukan oleh kepengurusan tahun ini tidak ada jauh perbedaan dari sebelumnya, mungkin hanya merubah sedikit packagingnya. Mungkin saya sedikit ingin berpendapat bahwa karena saya juga belum tahu sebelumnya itu bagaimana, apakah kerjasama sebelumnya itu pernah dengan pihak-pihak Baitul Mal atau bagaimana cara mengelola wakaf sebagai nazir wakaf. Karena menurut yang saya lihat sekarang ialah kita sudah terlalu banyak bekerjasama dengan instansi-instansi keuangan, artinya seperti perbankan maupun non-perbankan. Artinya bagaimana kalau kedepannya kita lebih mengembangkan lagi maksudnya agenda-agenda seperti ini. Kita kasih sedikit literasi kepada kader-kader ini bahwa dalam Islam itu tidak hanya bertumpu pada keuangan dalam ekonomi Islam, pada lembaga keuangan yang bersifat perbankan. Namun masih ada aset wakaf di sana yang masih terparkir, belum bisa dikelola oleh pihak manapun. Artinya masih tetap di situ. Padahal kalau kita lihat dari aset wakaf ini begitu banyak yang bisa kita hasilkan. Seperti contoh ya Baitul Asyi milik warga Aceh yang ada di Arab. Bahkan mereka bisa memfasilitasi rakyat Aceh yang ke sana tiap musim haji. Ya, mungkin hal-hal yang seperti inilah yang harus kita benahi setiap tahunnya. Jadi tidak hanya bertumpu pada seminar, audiensi. Nah, karena menurut saya seminar itu kita hanya mempintarkan orang pintar di situ. Artinya yang hadir ya akademisi, mahasiswa. Tidak mungkin seorang rakyat yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima itu beliau hadir ke situ. Nah, mungkin kedepannya kita bisa lebih memperluas lagi fungsi dari FOSI ini untuk bisa menjangkau seluruh kalangan masyarakat. Mungkin segitu saja tanggapan dari saya mengenai diskusi pada malam ini, Pak. Saya kembalikan kepada moderator.
Oke, berarti tadi itu tanggapan ya, lebih ke tanggapan mengenai diskusi malam hari ini ya. Oke, saya ingin ke pertanyaan selanjutnya. Di sini masih ada yang bertanya juga kepada Naufal Rizkullah Al-Banjari, KC Progress. Ya, oke baik. Suara saya udah masuk belum, Bang David? Ya, terdengar. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak semua. Terima kasih atas segala kesempatannya yang sudah menyelenggarakan acara kita ya, terutama dari teman-teman kelembagaan FOSEI. Jadi saya bertanya di sini ya, kan FOSEI ini sudah punya blueprint ya, untuk mencapai tahun 2025 nanti gitu. Nah, saya sebenarnya pengen tahu lebih detailnya gitu dalam perencanaan yang dicanangkan dari tahun 2014 ya, saya baca ya blueprint itu. Nah, bagaimana cara kita mengevaluasi, apalagi di 3 tahun pertama ini dari tahun 2019 sampai tahun 2021 ini kan strategi pertama kan yang akan dikejar kan pengembangan SDM-nya gitu. Nah, evaluasi bagaimana tuh cara dari tahun ke tahun ada perkembangan atau bagaimana gitu ya. Itu yang yang kami tahu gitu ya, apa sebagai kader FOSEI gitu. Terus yang kedua adalah ini kan berbicara tentang nasional gitu, blueprint nasional. Nah, kira-kira kalau misalkan blueprint itu terapkan di KC, ingat KC ya ini ya, skopnya kecil gitu. Kira-kira bisa atau enggak gitu? Karena memang blueprint itu kan bisa dibilang perencanaan jangka panjang gitu. Dan memang realitasnya ada pergantian kepengurusan dari setiap tahun. Artinya ya memang setiap pemimpin baru atau setiap pengurus yang baru gitu, mereka punya arahan ataupun punya program unggulan masing-masing gitu. Bagaimana caranya tadi ya supaya terarah gitu sesuai dengan perencanaan yang sudah disusun dari beberapa tahun sebelumnya. Itu mungkin yang dipertanyakan. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali kepada Naufal Rizkullah dari KC Progress ya. Oke, ini coba saya cek dulu. Pertanyaan saya tampung dulu ya. Ini pertanyaan satu lagi nih dari Akbar Febriansyah dari KC ISEF. Dipersilakan untuk bertanya. Oke, makasih buat Bang Abid telah mempersilakan. Sebenarnya ini pertanyaan kayak iseng-iseng pengen tahu aja. Misalkan saya Akbar Febriansyah dari KC ISEF. Pengen nanya nih ke abang-da semua. Kira-kira nih di zaman kalian itu ada nggak regional yang tertib sering nyinyir gitu? Nah, ada nggak? Dan kalau misalkan ada, itu gimana solusi dari kalian untuk gimana solusi dari kalian untuk mengatasi regional yang mungkin suka nyinyir seperti itu? Gitu ya, Bang Apit kira-kira. Syukron. Oke, Afwan. Terima kasih. Oke, jadi tadi ada sudah 2 penanya ya. Yang pertama dia bertanya mengenai blueprint nasional. Oke, di blueprint nasional ini saya ingin meminta tanggapan dari Presnas kita yang cuma 4 bulan. Restufel Muhammad Yansah, apakah ada? Oke, mungkin sedang... Oh, ada. Oke Bang, silakan menanggapi tentang mengenai blueprint nasional, dan katanya blueprint itu bisa diterapkan nggak sih di KC? Terdengar jelas? Halo, agak sedikit terputus ya? Oke, saya ulang. Jadi pertanyaannya tadi mengenai blueprint nasional, dan katanya blueprint nasional itu bisa diterapkan nggak di KC? Oke, baik. Oke. Terima kasih atas ininya. Yang saya jawab mungkin nanti apabila kurang tepat bisa bisa diperbaiki atau ditambahkan oleh dari senior semua mengenai tentang blueprint FOSEI yang sudah dibangun ya. Itu kan teman-teman juga bisa diakses kan. Salah satunya di portal FOSEI itu ada rensanya yang dimana yang tahun pertama itu di 3 tahun awal itu untuk pengembangan SDM ya. Dan di tahun ini arahnya nanti sampai 2025 itu kita udah bisa main ke lembaga-lembaga. Jadi lebih arah ke lembaga di arah strategis. Dan kalau untuk bagaimana itu diterapkan dari blueprint nasional itu di KC, itu sebenarnya kalau kita cari irisannya pasti ada. Karena yang kita yang dibentuk dari blueprint itu datang dari KC, untuk KC juga gitu.
seperti kalau teman-teman ntar boleh cek itu di awal-awal yang pengembangan SDM itu adalah penguatan dari kader di internalnya seperti itu di FOSE-nya sendiri. Jadi artinya masih bisa diterapkan, cuman ya tidak semua bisa diterapkan karena ada hal-hal yang hanya itu bisa dilakukan oleh skalanya nasional. Jadi untuk yang skalanya kecil itu masih banyak juga yang bisa beririsan juga dilakukan oleh teman-teman di KASI. Kurang lebih mungkin singkatnya seperti itu, nanti bisa ditambahkan oleh kakak-kakak yang lain. Oke, saya ingin minta tambahan dari Pres Irsyad deh mengenai blueprint nasional. Ya, baik. Ya, ini blueprint di zaman saya ya teman-teman ya. Disahkannya di Munasyarsi. Tapi proses penyusunannya panjang teman-teman, itu 1 tahun. Dan sebenarnya kita melanjutkan dari harapan para senior sebelumnya gitu, karena FOSE itu kalau saya nggak salah terakhir punya blueprint itu sudah lama banget gitu, dan banyak tuntutan waktu itu, tekanannya luar biasa teman-teman dari baik alumni regional, bagaimana FOSE ini benar-benar punya blueprint, dan itu prosesnya kita bikin tim ad hoc yang cukup kompleks dan butuh keseriusan dan komitmen yang kuat gitu untuk menuliskannya. Jadi gagasan yang ada di dalam itu bukan hanya gagasan dari seorang Presnas, bukan hanya gagasan dari seorang Korek, bukan hanya gagasan dari seorang ketua KC, tapi itu hasil dari observasi dan mungkin small research kali ya dari banyak pihak, termasuk para alumni yang akhirnya merumuskan visi FOSE 2025. Nah, sebenarnya kita melihat positioning dari FOSE ini ke depan bisa menjadi semacam organisasi hubnya anak muda ekonomi syariah dunia gitu. Kita melihat ke depan kekuatan FOSE ini ada di kekuatan jaringan dan data. Jadi kalau teman-teman ke depan kita nggak selesai SDM-nya, kita nggak akan sampai ke sana. Makanya 3 tahun prioritas utama setelah blueprint itu disahkan di Munasyarsi, ya adalah konsentrasinya ke pemberdayaan kader atau SDM. Makanya kan tagline di zaman Mas Tufel kan berdaya bersama, kemudian sekarang semangat level up. Level up itu adalah level up skill dari masing-masing kader gitu, bukan hanya organisasinya yang level up gitu. Makanya programnya itu, tagline itu adalah mencerminkan program prioritas di masing-masing periode. Berbenah bersama, ya karena kita berbenah rumahnya waktu itu. Kita semacam tata ulang dekorasi rumahnya misalkan. Sempurna nggak? Ya pasti nggak sempurna, karena kan berbenah dulu gitu. Nanti dilanjutkan berdaya, kemudian level up, dan nanti selanjutnya seterusnya sesuai dengan blueprint. Dan kekuatan kita di situ teman-teman, ada di jaringan sama di data. Jadi kebayang gini, sederhananya gini, kita tuh bermimpi someday PBB itu nanya sama FOSE gitu ya. Oh, ini mimpi yang jauh sebenarnya. PBB tuh butuh data tentang ekonomi syariah yang ada di Indonesia, yang bisa mensupport program UNICEF-nya misalkan, pengembangan anak misalkan, atau generasi muda remajanya. Tapi kalau dia minta sama government Indonesia, itu kira-kira duitnya mahal nggak? Pasti mahal banget kan ya. Maksudnya adalah pasti itu project bisa belasan mungkin puluhan miliar. Bank Dunia aja kalau ngasih uang ke pemerintah kita kan bisa triliunan gitu ya, atau bisa ratusan miliar. Nah, itu nggak bisa dilakukan oleh pemerintah karena dia pasti harus bayar surveyor, responden segala macam, dan itu jumlahnya sangat besar. Nah, inilah bentuk sumbangsih pemikiran dari FOSE. Makanya positioning kita adalah menjadi organisasi pemuda kelas dunia berbasis data di tahun 2025. Nah, apakah itu bisa diterapkan di KASI? Ya pasti bisa diterapkan, karena blueprint itu kan FOSE adalah KASI gitu loh. Jadi FOSE itu bukan organisasi di luar KASI. Tanpa adanya KASI, FOSE itu nggak ada. Tapi tanpa adanya FOSE, KASI tetap ada nggak? Tetap ada. Nah, makanya kan senior tuh selalu bilang ya FOSE ini ibaratnya PBB, KASI itu negara. Kita nggak bisa ikut campur masalah internal dari masing-masing KASI, masing-masing negara itu kan. PBB nggak bisa tiba-tiba minta gubernur daerah ini dicopot dong, itu kan nggak boleh. Nah, artinya harapan kami adalah ketika blueprint itu ada, program-program di KASI itu menyesuaikan, dalam arti yuk sama-sama kita
fokusnya kualitas SDM. Bisa nggak kerjasama dengan lembaga? Sangat bisa. Kita kan terbatas dana nih, terbatas sumber daya. Nah, kita bikin kerjasamanya dengan perusahaan. Perusahaan itu kan punya program CSR. Dia kan punya kewajiban buat menjalankan undang-undang perusahaan itu kan, PT itu kan harus ada CSR. Dan perusahaan itu akan mendapat kredibilitas yang baik ketika dia aware sama generasi yang akan datang gitu kan. Nah, teman-teman hadir tuh membawa proposal, membawa peluang, relate nggak sih lembaga itu sama program teman-teman. Disitulah masuk, oh ini program pengembangan kapasitas calon pemimpin muda masa depan Islam misalkan gitu. Nah, itu kan sejalan dengan program dan blueprint. Teman-teman bisa dapat support dana dari situ, dari stakeholder. Program kita tetap jalan. Maksud saya, itulah sebenarnya esensi dari kerjasama. Ada mutual empowerment. Kita punya jaringan, dia punya dia nggak punya jaringan, nggak punya massa, nggak punya orang gitu ya, perusahaan itu nggak punya. Tapi dengan adanya kerjasama sama kita, brand mereka bisa semakin terkenal di kampus misalkan, di organisasi kita dengan adanya kerjasama itu. Makanya teman-teman kalau datang ke perusahaan itu jangan minder, jangan inferior. Permisi Pak, Assalamualaikum gitu kan. Terus teman-teman duduknya gimana gitu kan. Dan nggak apa-apa, kita tuh setara walaupun kita masih mahasiswa gitu ya. Salaman aja, jangan pernah membungkuk sama orang lain. Tetap hormati, tapi percaya diri itu penting gitu. Itu menunjukkan bahwa kita tuh profesional, kita disiplin, dan itu jadi impression yang baik dengan lembaga gitu. Nah, ada lagi program yang ya wakaf data itu ya kontribusi teman-teman KC. Itu kan bagian dari blueprint ke depan. Makanya sebetulnya kalau teman-teman someday mau jadi prestas nih, ya harus pelajari blueprint FOSE. Nanti program di periode teman-teman diselaraskan dengan blueprint itu. Jadi jangan sampai keluar dari situ. Karena kita alhamdulillah sekarang sudah on the track nih FOSE. Terutama di periode Mas Tufel ya, itu ada wakaf data segala macam. Bagi saya itu sangat luar biasa. Berapa jumlah relawan dari seluruh Indonesia menghasilkan berapa ribu data responden gitu ya. Dan itu mungkin kalau dicatat sebagai rekor muri, ya itu rekor muri gitu. dilakukan oleh mahasiswa dengan sumber daya terbatas, tapi kita bisa melakukan itu. Jadi sekali lagi teman-teman, harapan kami adalah, makanya ini fungsi Presnas itu adalah ya sebagai jembatan antara organisasi atau kelembagaan dengan KC yang ada di daerah. Maka menurut saya kalau Presnas itu jarang ngobrol sama Korek, itu menjadi hal yang sangat fatal menurut saya. Nyambung pertanyaan yang kedua, Korek mana yang sering, regional mana sering nyinyir gitu ya. Alhamdulillah teman-teman bisa cross check gitu ya, di periode kami nggak ada satupun Korek yang nyinyir secara terbuka, tapi nggak tahu kalau di belakang ya, pasti ada lah kalau itu mah. Tapi kalau secara terbuka enggak, karena memang dari awal kepengurusan kami sudah bagi-bagi tugas. Jadi saya megang regional Banten, megang regional Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, sama regional Kalimantan Barat. Jadi 3 regional ini dimonitoring, dan setiap bulan pasti minimal 1 kali telepon, ngobrol, diskusi. Tapi memang pertanyaannya selalu sama jawabannya. Gimana kondisinya? Aman Pak, bagus. Tapi di bawah ternyata enggak gitu loh. Maka waktu itu saya punya informan sebenarnya di setiap regional. Jadi menjaga stabilitas nasional itu nggak bisa pakai cara-cara yang normal gitu. Harus ada cara-cara yang extraordinary menurut saya. Jadi stabilitas nasional itu dijaga dengan ada informan di setiap regional. Tapi ini ya kalau udah selesai pengurusannya ya, jadi nggak apa-apa dibuka aja. Nah itu sebenarnya buat jaga stabilitas. Jadi ketika ada regional yang mulai bergejolak dengan nasional, saya udah tahu informasi udah dapat duluan, regional mana aja gitu ya, dan itu bisa diminimalisasi langsung. Dan bahkan ada satu Korek yang waktu itu telepon sama saya 2,5 jam dan dia sampai nangis, dan dia sempat mengundurin diri dari kepengurusan. Tapi alhamdulillah dengan dia terbuka gitu, open mind, diskusinya lancar, dan akhirnya dia nggak jadi untuk mundurin diri. Menurut saya penting sekali komunikasi yang intens, karena Korek itu juga, bagi saya Korek itu luar biasa. Korek itu lebih hebat daripada Presnas, karena bayangin misalkan Korek Sumbagut, katakanlah ya, dia harus megang Aceh sama Sumatera Utara gitu. Jadi Sumatera Utaranya dari paling bawah tuh Padang Lawas sampai utara Aceh paling atas gitu, misalkan Pulau W atau Sabang misalkan. Bahkan di Korek zaman saya itu dia naik motor gitu loh, datang ke daerah-daerah buat ngisi D, ngisi SET, dan itu tidak bisa dilakukan oleh Presnas.
Jadi pahlawan sebenarnya di FOSE kita itu bukan Presnas, tapi Korek, Ketua KC, dan kader-kader KC yang ada di bawah. Jadi kita tuh bukan siapa-siapa. Jadi kalau ada Presnas yang sangat elitis gitu ya, nggak mau turun ke bawah, ya minta dia untuk turun. Mungkin itu dari saya. Masya Allah, keren banget nih dari Pres Irsyad. Banyak hal-hal yang menarik kita dapatkan tadi. Oke teman-teman, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 22:01 waktu Indonesia Barat. Mungkin teman-teman yang di Wita dan di Timur juga udah malam banget ya. Oke, jadi untuk sesi pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Sekarang yang terakhir, kalau saya minta closing statement satu persatu nanti bakalan lama lagi. Jadi saya akan meminta final statement dan tanggapan dari seluruh pertanyaan, kemudian masukan-masukan dari para senior kepada Presnas yang sekarang nih, kepada Pres Abdul Azam Latif. Jadi final statement sekalian menjawab tanggapan-tanggapan tadi. Oke, dipersilakan. Ya, terima kasih Abang Abid. Jelas ya suara saya insya Allah ya? Iya, jelas. Oke, mungkin izin abangda semua, ya para senior, para abang-abang saya, izin untuk berbicara. Mungkin untuk intro sedikit, kalau di zaman sekarang itu namanya sekjen. Memang kalau di tahun-tahun sebelumnya tim ahli ya. Kalau sekarang kita menyebutnya sekjen. Nah, ini Bang Abid ini yang menjadi moderator kita pada malam hari ini, sekjen saya di kelembagaan begitu. Nah, saya dari beberapa jawaban ya Masya Allah dan luar biasa, tabarakallah lah ya, saya bisa menyimpulkan bahwa ada sebuah kalimat yang saya simpulkan dari berbagai macam jawaban yang sudah diberikan oleh abang-abang, yaitu tentang seorang pemimpin. Ya, pemimpin ia yang bisa membuat anggotanya bahagia dan bisa lebih hebat darinya. Itu yang saya simpulkan dari berbagai macam jawaban yang sudah diberikan tadi oleh abang-abang gitu ya. Dan saya juga berterima kasih sekali lagi kepada khususnya ini ya Pres Hafid dan Presnas sebelumnya itu yang sudah menginisiasi kerjasama terkait SPMS begitu ya dengan IDX ya Bursa Efek Indonesia. Alhamdulillah di tahun ini Pres ini izin mengabarkan saja kita dapat 3 kerjasama ini dengan IDX, yaitu terkait SPMS sendiri, lalu juga ada 1 dekade pasar pasar modal syariah, lalu juga dengan nanti ada kerjasama minggu investment week gitu ya. Nah itu alhamdulillah di tahun ini kita dapat kerjasama dengan IDX, lalu juga di tahun ini kita ada kerjasama dengan Google ya terkait pelatihan dalam UMKM dan bagaimana kita menerapkan sebuah kreativitas di dunia digital. Itu sudah jalan di beberapa regional dan kita mencoba ini para bangda semua, semoga ini final dan tembus, mohon doanya. Kita minta sedikit penghargaan dari Google, bagaimana nanti dengan penghargaan ini bisa membuat kader-kader yang ada di KC ataupun di komisariat ataupun regional ini bisa bangga ya dengan adanya penghargaan dari Google gitu kan. Nah, lalu saya sempat ternasihati lah ya dengan tadi ada misal bagaimana seorang Presnas harus turun ke kader-kader yang ada di bawah-bawah. Saya mungkin sedikit cerita ketika kemarin bulan Februari saya ke FOSE Sumbagut. Memang benar kata Bang Irsyad, Abang Irsyad, kita bukan hanya sebatas ngasih sambutan saja, kalau bisa kunjungin setiap kasih yang ada begitu ya. Dan alhamdulillah abang-abang semua ketika saya kemarin ke FOSE Sumbagut itu ada 14 KC ya, kalau ada 17 KC dan itu hanya 2 KC yang tidak saya kunjungin. Dan itu selama seminggu saya full di jalan, saya full silaturahmi. Bahkan ada saya tersentuh juga dengan salah satu statement ketua KC yang ada di FOSE Sumbagut. Dia berbisik kepada saya, "Bang, ini saya alhamdulillah selama 6 tahun KC saya berdiri, ini baru satu-satunya Presnas abang inilah yang datang ke kampus kami, melihat langsung kampus kami, melihat langsung keadaan kami, melihat langsung KC kami." Gitu. Dan saya seketika itu ya agak sedikit meneteskan air mata gitu kan. Tapi itu yang membuat bagaimana seorang kita Presnas
lagi-lagi harus benar-benar turun ke kader dan harus bisa merasakan atau menyampaikan sebuah tadi yang dikatakan oleh abang-abang, bagaimana kita menyemangati kader-kader kita yang ada di KC ataupun ada di regional. Ya. Nah, lalu insya Allah di tahun ini abang-abang semua kita ada riset ya. Jadi kalau di tahun kemarin itu kita ada riset wakaf data, kita insya Allah di tahun ini juga ada riset kembali ya, yaitu riset literasi keuangan syariah. Ya, kita sekarang sudah mulai nyusun konsep dan berbagai macamnya sebagai seperti timnya dan apa saja mekanisme yang akan kita laksanakan begitu dalam beberapa bulan ke depan. Insya Allah doakan saja abang-abang semua semoga lancar dan sekali lagi saya tidak bisa berkata apa-apa ini abang-abang ya, karena jujur ya sebelumnya saya benar-benar bagaimana menyelaraskan nih waktu abang-abang semua agar malam hari ini kita bisa bertemu gitu ya. Yang tadi sebenarnya kan aslinya kan hari Senin ya, hari Senin kemarin. Namun ternyata ada beberapa abang-abang ini yang hari Senin malam itu ada kegiatan ya, sehingga harus mencari waktu lagi bagaimana kita bisa bertemu gitu ya, bisa berpas-pasan gitu. Dan saya mengucapkan syukran jazakumullah khairan jaza wa ahsanakumullah hasanan katsiran gitu ya kepada abang-abang yang sudah menyempatkan hadir dan berbagi sharing pengalaman serta motivasi pada malam hari ini ya. Saya juga sebagai adik abang ya yang sekarang sedang diamanahkan menjadi Pernyas Fose, mencoba untuk memberikan yang terbaik untuk Fose, memberikan sebuah capaian terbaik yang ada pada periode ini. Dan saya juga mohon izin secara pribadi, tolong bimbingan dan arahannya kepada abang-abang semua. Ya, alhamdulillah mungkin sampai sejauh ini saya sering mendapat arahan dari Pres Tufel, saya dapat arahan dari Pres Irsyad, lalu juga saya sering berkabar. Ya, kalau arahannya mungkin masih sedikit, cuma berkabarnya sering. Ini dengan Pres Darihan begitu ya. Cuma kalau Pres Hafid dan Pres Pres Raffi mungkin belum terlalu intens. Insya Allah ke depan saya mungkin izin nih coba nelpon begitu ya. Iya, dengar-dengar kalau kata nelpon juga saya pribadi juga sering ya nelpon dengan beberapa korek, bahkan kita nelpon sejam 2 jam gitu abang-abang. Bagaimana memang ini supaya kita tahu bagaimana kondisi di regional dan apa saja yang kita perlu lakukan perubahan dan lakukan sebuah semangat level up untuk bagaimana Fose menjadi lebih baik lagi di kepengurusan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Sekjen, Pak Abid, abang moderator kita pada malam hari ini. Dan sebelum saya salam, terima kasih kepada teman-teman yang sudah sampai detik ini masih hadir dan masih menyimak acara bincang santai kelembagaan Fose. Itu mungkin dari saya. Bila itu suatu hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi final statement dan juga tanggapan dari prestas kita sekarang. Kemudian jangan sampai kelupaan teman-teman, sekarang kita adalah sesi foto dulu sebelum kita mengakhiri. Teman-teman bisa aktifkan seluruhnya kameranya. Kita akan ada sesi foto. Pada admin dipersilakan untuk screenshot. Oke. Admin mungkin boleh diaktifkan suaranya, bisa sambil memandu juga. Operator. Oke, siap. Slide pertama ya. Standby. 1, 2, 3. Kita lanjut slide kedua. Standby. 1, 2, 3. Lanjut slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide terakhir. Enggak deng. Slide kelima. Yuk, 1, 2, 3.
Slide terakhir sekarang. Oke, 1, 2, 3. Yap, udah semua. Oke, baik. Terima kasih kepada operator yang sudah melakukan screenshot. Alhamdulillah, acara kita pada malam hari ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Walaupun kita bertemunya baru secara virtual, namun kita sangat berharap ke depannya kita bisa bertemu secara langsung, bisa ngopi bareng, seperti itu. Dan juga kita berdoa semoga dunia kita, terutama Indonesia, segera terbebas dari jeratan virus COVID-19 ya. Semoga kita bisa kembali normal seperti dulu lagi gitu. Jadi kita bisa ngobrol secara langsung, bisa ngadain sarasehan atau seminar lagi gitu secara offline seperti itu. Keren sekali. Oke, baik. Saya selaku moderator sekaligus MC pada malam hari ini mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada teman-teman apabila ada kesalahan dan kekurangan pada saat saya menyampaikan moderator saya. Kemudian juga terima kasih kepada para pembicara yang sudah bekerja sama dengan baik pada malam hari ini. Saya ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya dan kepada segenap panitia juga. Terima kasih banyak. Oke, baik. Sebelum saya tutup, saya ada pantun. Kuntilanak indah tawanya, terbahak-bahak kecebur telaga. Saya mohon undur diri dari hadapan Anda. Kita akan berjumpa di kesempatan yang berbeda. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eka Nurobani. Bisa. Eka Nurobani. Bisa. Eka Nurobani. Bisa. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bang, teman di sini guys. Terima kasih abang-abang, ya, Bang Hafid, Bang Raffi, Bang Darihan, Bang Irsad, Bang Hafid. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Saya terharu ini. Ya, lama juga nih semuanya. Semangat semuanya di Pose. Darihan udah lama nggak pulang Indonesia, udah susah ngomong Indo nih kayaknya. Karena lagi di Lombok ini Bang Darihan ini. Melayunya udah mendok gitu. Bang Darihan sibuk sama filsafat